Ketika kita membuat Pengabdi Setan yang pertama, para kru dan pemain kita bersepakat untuk memberikan kehormatan buat aset kita yang paling besar, salah satu aset terbesar kita, pop culture kita, yaitu kepustakaan horor. Ini berulang-ulang saya katakan bahwa kalau kita ingin membuat assessment terhadap apa yang kita miliki, yang terbesar adalah kepustakaan horor. Indonesia adalah negara yang sangat kaya sekali kulturnya, dan setiap dari etnik grup yang kita ada di Indonesia masing-masing membawa folklore mereka, mitologi mereka. Dan kalau misalnya negara luar, mereka punya beberapa beberapa kekuatan dari pop culture yang bisa diekspor. Ada boy band, ada drama, series. Kalau kita kepustakaan horor. Jadi ketika kita membuat Pengabdi Setan 1, kita bilang ini adalah benchmark terendah, standar terendah dari film horor Indonesia. Ketika kita bikin film Pengabdi Setan yang kedua, kita sepakat bahwa karena kita sudah sepakat Pengabdi Setan yang pertama adalah standar yang terendah, kita mau nggak mau harus membuat Pengabdi Setan kedua setingkat lebih tinggi lagi pencapaiannya dari segi storytelling, estetika, teknis dan sebagainya. Sehingga kita membutuhkan 3 tahun untuk belajar. Aku bersama para produser, bersama para kru-kru yang lain dan juga para pemain sepakat kita persiapannya panjang supaya nanti ketika keluar Pengabdi Setan 2 bukan saja bisa menjadi film horor, hiburan, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan dari Indonesia untuk persembahan kita ke dunia, karena ini adalah aset kita. Terima kasih. Kepada para produser, saya ingin bertanya juga, mungkin Pak Sunil atau Ibu Tia bisa menjawab. Pertama kali publik sudah menonton Pengabdi Setan 2 Communion di Extra Show IMAX, dan itu di 9 titik di seluruh Indonesia terjual habis, dan kemudian tiket presale untuk tanggal 4 Agustus penayangan reguler dan IMAX-nya pun sudah banyak terjual juga di berbagai tempat. Mungkin para produser bisa menyampaikan kesannya gitu ya, atau pesannya mengenai fenomena ini. Selamat sore rekan-rekan media, terima kasih sudah hadir. Sejujurnya kami dari produser tentunya sangat senang sekali, sangat bersyukur sekali melihat antusiasme para penonton Indonesia. Seperti Bang Joko tadi bilang, kami sudah mempersiapkan film ini cukup lama. Kami juga sangat memberikan waktu, tidak mau diburu-buru pada saat produksinya, sehingga pas kemarin akhirnya tayang pertama kali, ditonton oleh publik pertama kali, dan melihat mereka. Kita kebetulan datang Cinema Visit, itu melihat penontonnya juga memberikan semangat juga ke kita untuk terus membuat sesuatu yang lebih melihat penonton di dalam bioskopnya yang walaupun mereka kanan kirinya nggak saling kenal, tapi ini kok kayak satu grup ya nontonnya, karena semuanya saling wah tepuk tangan. Kita juga nontonnya tuh kayak wow gitu sih. Jadi alhamdulillah sekali, kita senang sekali melihat antusiasmenya. Kemarin sold out, dan ini juga tiket presale-nya untuk tanggal 4 juga alhamdulillah sudah banyak yang warna merah kalau misalnya kita lihat di penjualan tiketnya. Jadi ya terima kasih sekali untuk para penonton. Pak Bu mungkin ingin memberi tanggapan, silakan. Pak Bu mungkin ya. Apalagi Rapi Films ini memasuki usia 50 tahun ya Pak. Apa sih artinya buat Pak? Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kami ini hari merasa bahagia bahwa Pengabdi Setan yang kedua Tangan dong. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Ini hari adalah hari yang sangat bahagia. Kawan-kawan semua bisa menonton film Pengabdi Setan yang telah ditunggu lama. Kalau lihat sejarahnya, tempo hari pun saya pernah bilang waktu Pengabdi Setan pertama, bahwa Bung Joko itu sangat antusias mau remake Pengabdi Setan. Kita pun heran dan kita sebetulnya belum mau. Tapi Bung Joko beberapa kali tetap minta jangan kasih lain orang. Saya memberi feelingnya luar biasa. Bahwa Pengabdi Setan 1 mengumpulkan 4,2 juta penonton. Dan ini Pengabdi Setan 2 dalam sejarah Rapi Film membuat sekitar 180 judul dalam 53 tahun. Pertama kali film mulai syuting sampai rilis 2 tahun.
tidak pernah terjadi. Itu adalah karena pandemi, kita tidak mau edarkan filmnya. Syutingnya 2020. Selama pandemi banyak masalah-masalah, banyak CGI, maka kita juga menunggu momen yang tepat. 2022 baru dirilis, dan ini hari sudah ditonton oleh kawan-kawan semua. Film ini tempo hari di IMAX hari Sabtu satu show yang dinamakan di Amerika Sneak Preview. Dan suatu kebanggaan buat kami, terima kasih kepada 21 juga, bahwa film Indonesia pertama yang main di IMAX. Tidak pernah film Indonesia. Ini adalah kebanggaan buat kita, bahwa kita tidak kalah dengan film Hollywood. Film kita pun bisa main di IMAX. Dan responsnya juga bagus sekali. Kami senang sekali, antusias sekali. Karena kita lihat di Instagramnya Bong Joko, penonton-penonton teriak-teriak histeris. Dan bilangnya ini kayak naik roller coaster. Tapi enak, tutup mata tapi merasakan enak sekali. Saya tetap minta kawan-kawan semua memberikan doa restu supaya film ini berhasil di peredaran mulai hari Kamis. Doa restunya kami sangat harapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Benar sekali, rasanya kayak ada di roller coaster, dan salah satu yang membuat itu adalah sinematografi dari Pak Ical. Betapa berhasil menambah kostum. Mungkin Pak Ical bisa bercerita sedikit mengenai apa saja yang dipersiapkan untuk Pengabdi Setan 2 ini dan apa yang membuat ini spesial banget. Banyak aja. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Terima kasih sudah datang, sudah nonton. Film ini memang disiapkan dengan detail gitu ya, karena maksudnya dari format aja kita udah memilih yang format yang besar apa segala macam. Juga dengan treatment lensa dan treatment pergerakan kamera juga banyak diskusi dengan Direktur Joko Anwar. Kita pengen memberi penonton rasa yang lebih lagi gitu, menikmati horor dengan treatment yang belum pernah juga ditampilkan di film-film horor biasanya gitu. Jadi saya rasa dengan bangga kami sebagai krunya mempersembahkan film ini kepada penonton Indonesia. Harapannya ditonton sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan selamat menonton buat penonton Indonesia. Terima kasih Pak. Dan sekarang ke para cast, mungkin Pak Sunil ada yang ingin menambahkan mengenai pembuatan? Terima kasih semuanya sudah hadir. Berdiri dong Pak Sunil. Jadi kalau dari saya memang ini penantian yang sangat lama, dari tahun 2017 yang pertama keluar. Saya ingat saya bilang ke Bang Joko bahwa di 2019 kita harus tayang Pengabdi Setan 2, dan itu memang 2019, saya ingat 2018, 2019 saya push dia terus untuk syuting, tapi tidak pernah terlaksana sampai akhir 2019 baru dia bilang oke, kita akan bikin skripnya. Nah, jadi saya rasa memang penantiannya cukup lama dan penonton juga sudah menunggu, dan kami berharap doa-doa dari semua untuk filmnya bisa sukses dan dinikmati semua orang. Terima kasih. Bang Joko ingin menambahkan mengenai pembuatan? Sekarang saya ke Kes. Mungkin Tara dulu, gimana melihat reaksi orang-orang kemarin itu juga melihat langsung ke IMAX ya? Kalau melihat reaksi orang-orang cukup jealous karena kita cast juga belum ada yang nonton. Dan berhubung syutingnya udah beberapa tahun yang lalu, lumayan lupa dan penasaran setelah dikasih bumbu-bumbu ekstra dari post production, special effect, sound dan segala macam. Gambar kerennya Pak Ical jadi seperti apa, jadi lumayan cemburu sama kalian. Bapak ingin menambahkan? Halo semua, selamat datang buat teman-teman media dari Malaysia juga Singapura. Saya merasa sangat bangga turut bersama tim Pengabdi Setan 2. Pengabdi Setan 1 itu sangat spesial di Malaysia.
sangat menginspirasikan sinias bukan saja di Malaysia, Singapura, malah di Asia Tenggara. Jadi moga-moga kita sama-sama doakan ini bukan saja menjadi standar yang baru, malah bisa menjadi inspirasi buat sinias Southeast Asia ya. Soalnya, terima kasih. Mungkin yang cast-cast yang di ujung sana yang baru-baru pertama kali bergabung di dunia pengabdi setan. Terima kasih teman-teman media sudah datang untuk menyempatkan nonton film kami Pengabdi Setan 2 Komedian. Aku sangat senang bisa bergabung di film ini karena aku pas nonton yang pertama wow banget. Jadi sangat bangga dan aku juga belum nonton jadi aku penasaran banget. Bang Jordi pengen nambahin. Waduh. Thank you Mas Zaki. Selamat sore semuanya, terima kasih udah datang ke pemutaran Pengabdi Setan 2 The Comedian. Sama, karena baru join di Pengabdi Setan kedua, sebuah kehormatan akhirnya bisa join di film favorit Pengabdi Setan pertama, film favorit semua orang akhirnya bisa join di sini. Penasaran banget sama hasilnya karena waktu syutingnya juga udah terlalu lama, 2 tahun yang lalu, jadi penasaran, deg-degan, semua jadi satu rasanya. Dan happy juga melihat kemarin pemutaran di IMAX, semoga keseruan kita selama syuting bisa nular ke kalian semua. Terima kasih. Terima kasih dari Kelly. Kelly sama. Teman-teman media penasaran loh. Mungkin. Terima kasih teman-teman media sudah pada hadir di sini. Ya, senang sekali melihat sambutan kemarin yang sudah pada nonton duluan di IMAX, reaksi mereka, ya, senang. Iqbal mungkin pengen berbagi kisahnya. Halo semuanya. Sebelumnya pribadi jujur merasa bersyukur banget dan bangga bisa terlibat di produksi film Pengabdi Setan 2. Jujur iri waktu kemarin ke Bekasi, kita ke IMAX, terus dengar teman-teman yang di bioskop, wah respon yang bikin kita kayak, aduh gue pengen nonton tapi gak bisa, gimana ya. Terus pas kita akhirnya pas mau masuk, deg-degannya bareng-bareng akhirnya. Terus kita berdoa dulu di depan pintu bioskop, habis itu baru masuk ya. Oh, maksudnya semangat banget gitu, excited karena pengen banget gitu. Dan juga terima kasih Om Joko dan juga teman-teman semuanya udah bantu Iqbal dalam proses film Pengabdi Setan 2. Terima kasih. Fatih juga ikut melihat reaksi teman-teman itu ya kemarin ya. Halo teman-teman semua sekali lagi. Oh iya. Terima kasih banget sama teman-teman media yang udah menyempatkan untuk hadir di sini. Kemarin aku juga sempat ngelihat respon dari penonton yang udah nonton duluan dan antusiasnya luar biasa, ngebuat aku sih jadi pump up juga ya, pengen nonton, gak sabar. Udah ayo kita langsung nonton aja lah. Oke, itu aja. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga antusias yang kita salurkan di film bisa nyampe ke penonton semua. Amin. Jadi ini para penonton media beruntung loh udah bisa nonton. Jadi jangan spoiler. Itu aja pesannya. Nafiza, kalau melihat Instagramnya Bang Joko ada ceritanya ditemukan ya. Nafiza gimana berbagi ceritanya bergabung di Pengabdi Setan 2 Komedian? Halo semuanya, terima kasih para media yang udah mau datang hari ini, udah nyempetin waktu kalian buat nonton Pengabdi Setan 2 Komedian. Jadi rasanya itu tuh seneng, terharu. Soalnya aku suka banget sama film Pengabdi Setan pertama, aku ngefans sama Om Joko, aku ngefans sama Katara, Kak Endi, Kak Nasar, Bapak, Ibu, sama pemain-pemain lamanya juga. Jadi aku kaget, aku terharu juga aku bisa ikut di Pengabdi Setan 2 Komedian. Jadi rasanya tuh senang banget, gak nyangka. Dan itu juga udah itu doang. Terima kasih Nafiza. Om Egi menyimpan banyak rahasia ya di film ini. Terima kasih. Ya, pengalaman
film Pengabdi Setan pertama dan kedua itu, saya masih terkesan dengan sutradaranya sebetulnya. Ini jujur ya, saya ketemu sutradara seperti Joko ini baru saat ini di film ini, di mana dia memberikan makanan yang cukup. Artinya untuk pemain, saya kira semua sepakat ya, kita masing-masing punya latar belakang, cerita, riwayat hidup yang komplit, dan itu sangat membantu pemain untuk menemukan karakternya. Itu yang saya rasakan. Dan beliau, Joko Anwar ini langsung memberikan dari mulai reading, workshop, treatment, total. Dan rasanya jadi tepat sasaran gitu. Jadi waktu kita mainkan, udah ngalir aja gitu. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Bang Kiki ini perannya spesial banget. Apa sih persiapannya jadi Ustadz? Nggak asal mancing-mancing ya. Oke, senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman hampir 300 media yang berkumpul di sini. Maksudnya kita juga deg-degan, percaya kita pemain di sini belum ada yang nonton, jadi mungkin tolong jangan spoiler, terutama sama kami ya. Harapannya juga bisa ditonton semua orang, penontonnya banyak, berjuta-juta. Ya nanti insya Allah kita semua nanti diberi kelancaran ya. Nah, insya Allah. Ternyata masih menjiwai ya perannya. Terima kasih. Nasar, kembali lagi di Pengabdi Setan 2. Boleh diceritakan kesan dan pesannya? Halo, terima kasih semuanya yang udah sempetin nonton Pengabdi Setan 2 di sini. Ya, perasaannya alhamdulillah senang banget bisa kembali lagi bersama keluarga ibu lagi. Dan senang banget juga bisa bermain bersama dua teman baru, yaitu Iqbal dan Bang Fatih di sini. Balik, Fatih dan Bang Iqbal. Wah, ya alhamdulillah. Jujur pengen nonton sih, jadi bingung mau ngomong apa. Jadinya intinya semuanya tolong jangan spoiler, ajak teman-teman kalian buat nonton tapi jangan spoiler ke kita juga. Oke, makasih. Andy, ya boleh berdiri. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk nonton film Pengabdi Setan 2 The Communion. Mungkin saya cuma mau mengucapkan rasa syukur saya. Saya bersyukur banget bisa ditempatkan di sini dengan teman-teman semua yang ada di sini. Menurut saya teman-teman yang ada di sini adalah yang terbaik yang kita punya, yang Indonesia punya. Jadi pokoknya terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk disebarkan seluas-luasnya, tapi tidak dengan spoiler. Terima kasih banyak semuanya. Dan terakhir, saya ingin Ibu menyampaikan dua kata. Buka dong, Bu. Selamat sore. Bagi para media yang kelihatan dan tidak kelihatan. Sebelumnya saya mohon maaf. Beberapa bulan yang lalu ketika Abang Joko Anwar dan Rapi Film mengumumkan akan hadir Pengabdi Setan 2 Communion, begitu banyak media yang menghubungi saya untuk segera ingin mencari tahu. Namun karena saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan apakah boleh atau tidak boleh, jadi saya menaruh sepenuhnya hormat kepada para produser, juga para sutradara, para pemegang keputusan untuk menjelaskan terlebih dahulu rencana-rencana.
bisa didengar. Bisa Bu, makasih. Terima kasih Bu. Baiklah, saya rubah sedikit intonasinya supaya tidak seram karena filmnya sudah seram. Jika boleh saya berkata jujur, sebelum Pengabdi Setan 1, itu saya adalah ibarat lahan yang kosong. Yang kemudian Abang Joko Anwar datang merancang, mendesain rumah untuk saya dengan desain yang spesial. Boleh dikatakan itu adalah rumah ibu, di mana begitu banyak orang yang ingin hadir, mengunjungi, bersukacita, merayakan perasaannya. Saya sebagai pelaku seni yang berdomisili di daerah sangat-sangat merasa bersyukur dan tersanjung karena Abang Joko Anwar memberikan kesempatan kepada seseorang yang berasal dari daerah untuk ikut ambil bagian merayakan industri perfilman Indonesia. Cukup itu yang ingin saya sampaikan. Semoga harapan saya Abang Joko Anwar bisa mendesain atau menciptakan bangunan-bangunan yang lain dengan desain-desain yang spesial, desain-desain yang unik yang belum dilakukan oleh orang lain. Selamat untuk Pengabdi Setan 2 Komunian, dan untuk para media mohon untuk diberitakan berita ini sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Dan sekarang saya persilakan rekan-rekan media untuk bertanya, 1 atau 2 media. Yang mana? Di atas, untuk paling atas. Ke depan dulu. Baik, perkenalkan saya Asep dari Showbiz Metro TV. Pertanyaan pertama buat Bang Joko. Bang Joko, sumpah ini serem banget. Sebenarnya apa sih? Apakah ada wangsit nggak sih sebelum bikin film horor ini? Kenapa selalu berhasil dan membuat kita bikin merinding? Kemudian untuk Kak Ratu, ini kan baru masuk di dalam film Pengabdi Setan kedua ini. Bagaimana sih tantangannya dan bagaimana cara untuk bangun chemistry buat bagi para pemain yang lainnya? Terima kasih. Terima kasih Asep. Sebenarnya rahasia dari, kalau menurut saya, rahasia untuk membuat film horor yang mengerikan itu, yang menakutkan itu, satu, membuat penonton peduli dengan karakternya. Ini yang sering dilupakan oleh pembuat film horor. Kita akan merasa takut kalau misalnya kita khawatir karakter tersebut kenapa-kenapa gitu. Kalau kita nggak khawatir karakternya itu akan terkena bahaya, itu nggak akan menakutkan. Kita mungkin akan kaget, jump scare, itu kaget aja, itu akan berakhir selama 3 detik. Kaget 1, 2, 3, selesai. Tapi kalau misalnya kita peduli sama karakter Tari, kita peduli sama karakter Dino, kita peduli sama karakter Rini, Bondi, Ian, Tony, dan semuanya, itu akan menakutkan. Jadi yang saya lakukan adalah membuat penonton peduli dengan para karakternya, dengan cara penulisan skenario karakter yang membuat orang peduli sama karakternya, dan memberikan karakter tersebut kepada para pemain film yang skillful dan talented. Makanya saya membutuhkan para pemain yang berbakat, dan mereka-mereka yang ada di sini adalah orang-orang yang terbaik di Indonesia untuk tampil di depan kamera menurut saya. Jadi saya sangat bersyukur mereka-mereka mau hadir di Pengabdi Setan 2 karena mereka lah yang menghidupkan film ini gitu. Ivan, aku tambahin, bukan, tahan dulu. Kenapa Bu mau? Enggak, Ratu Felicia, silakan. Mas Asep, ini pertama kali kerjasama dengan Bang Joko Anwar, dan Bang Joko sangat tahu jelas, kasih Pak, Bang Joko sangat tahu jelas apa yang dia mau dari pemainnya, dan menyampaikannya juga sangat jelas, enak, detail, dan kita bisa diskusi apapun sama Bang Joko. Kalau buat chemistry sama pemain lain, kebetulan kami semua di sini anaknya open, jadi nggak terlalu sulit untuk membangun chemistry gitu, udah flow gitu aja, udah ngalir gitu aja. Kasih.
Sebenarnya kita meletak. Oh berdiri, maaf. Gini. Sebenarnya kita meletakkan karakter dari karakter di Pengabdi Setan 2 ini bukan hanya sebagai personifikasi dari karakter itu di depan kamera. Ada beberapa kali ibu muncul tapi tidak terlihat. Misalnya ketika ingat ada lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, kameranya kan gliding ya. Nah, itu adalah ibu misalnya. Jadi kita menempatkan kamera itu bukan sekedar kamera. Jadi setiap kali kamera, kita berdiskusi selalu dengan sinematografer Pak Ical Tanjung. Tidak ada satu kali pun kamera kita letakkan kalau tidak jelas motivasinya. Jadi either motivasi kamera ada dalam sebuah scene, itu kita letakkan penonton dalam sebuah scene sehingga penonton akan berada bersama para pemain, bersama para karakter menelusuri misteri, ataukah kamera itu mewakili karakter dari Pengabdi Setan 2, salah satunya ibu. Jadi walaupun ibu tidak muncul secara in person in front of the camera, tapi seringkali kamera itulah ibu. Jadi teman-teman kalau nanti nonton lagi akan menemukan kehadiran ibu actually ada banyak sekali. Dari awal kamera sepanjang film, ibu selalu ada sepanjang film. Demikian. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan kedua, actually jawaban ini sangat ditunggu sama Pak Gop. Pak Gop nanya pertanyaan kedua, pertanyaan kedua, jawab gitu ya Pak Gop ya. Gini, waktu Pengabdi Setan pertama akan kita bikin ya, Pak Sunil ya. Pak Sunil bilang seperti ini, bro, ini banyak sekali, ini skripnya bikin aku lompat bro ya, jam 11 malam, ada yang nelpon, gue lompat bro, ini gue gak bisa lepas, gue selesaikan dalam 1 jam, suka banget. Pertanyaan, dia bilang, ada banyak sekali yang menggantung ini ditandain kan, ini, dia bilang kayak gitu. Coba lihat lagi bro, skripnya, ada beberapa yang gue tandain, ini gitu. Yang gue tandain itu akan ada kelanjutannya di film berikutnya. Jadi kita akan bikin kelanjutannya dengan catatan, filmnya harus sukses dulu. Sukses artinya apa? Apakah sukses komersil? Enggak. Sukses komersil tidak pernah menunjukkan bahwa film itu sukses. Sukses berarti filmnya harus sustain secara penonton ingin mengetahui kelanjutannya. Jadi bukan cuma angka, tapi juga orang harus cinta kepada para karakternya. Jadi apakah akan ada film Pengabdi Setan yang ketiga? Kita akan lihat apakah penonton akan cinta apa enggak ke karakter-karakter yang ada di Pengabdi Setan kedua, dan jawabannya akan kita ketahui dalam waktu yang singkat. Terima kasih. Terima kasih. Satu pertanyaan media lagi. Sore, perkenalkan saya Kevin Andreas dari USA Speed. Saya punya pertanyaan buat Mas Joko Anwar. Jadi gini Mas, tadi kalau saya nonton tuh saya nyadar kayak hampir mungkin sekitar 3/4 filmnya itu di shoot di adegan yang gelap gitu. Source of light-nya itu kayak entah itu dari petir atau dari kamera, kayak remang gitu. Nah, jadi itu bikin gue mikir kayak apakah ini kayak eksperimentasi, dan kalau memang ini eksperimentasi sebenarnya apa sih yang lu pengen coba buktikan gitu dengan pencahayaan film yang remang gitu. Itu doang sih. Ini akan ditambah oleh Pak Ical Tanjung ya, by the way ya. Nah, ini juga sangat menarik banget karena film kita ini ketika filmnya gelap, kita syutingnya benar-benar gelap teman-teman. Kita menggunakan lighting yang natural. Artinya, kalau misalnya teman-teman lihat beberapa film Indonesia, nah juga film luar juga seperti itu. Kalau syutingnya gelap, kadang-kadang syutingnya terang, digelap-gelapin sehingga nggak natural. Nah kalau kita syuting gelap, ya gelap karena apa? Kita mau bercerita lewat senses, indera. Kita bukan cuma bercerita lewat visual yang flat, kita ingin bercerita melalui indera perasa. Karena apa? Ketika kita menonton film, ketika gambarnya tidak natural, itu hanya mata yang di-attack atau diberikan sajian. Tapi indera kita merasa ditipu.
Kalau misalnya kita dipertontonkan sesuatu yang natural, lightingnya natural. Kalau misalnya pakai korek ya korek, kalau misalnya pakai lilin ya lilin, center ya center. It feels natural to our body. Kita paham, kita sadar setiap saat dalam dunia nyata kita merasakan itu. Karena natural, badan kita merasakan sensasi di seluruh permukaan kulit. Dan ini science ya, bukan cuma saya ada-ada. Ditambah dengan sound yang natural juga. Jadi ketika kita bikin Pengabdi Setan 2, everything dikalkulasikan sedemikian rupa sehingga penonton itu masuk ke dunia Pengabdi Setan, masuk ke rusun tersebut dan tidak secara artifisial tapi secara natural. Jadi mereka dibawa masuk ke alam yang natural sebagaimana yang dialami oleh para karakternya. Bahkan pemilihan lensanya juga adalah lensa yang mewakili mata manusia. Jadi tidak ada, kalau teman-teman lihat tadi di film Pengabdi Setan, tidak ada yang ekstrim close up sehingga kita, itu siapa ya gitu. Tidak ada penggunaan drone misalnya. Kita tadi nggak ada film yang dari drone dari atas karena itu matanya siapa? Apakah mata elang? Kan kita nggak mungkin tiba-tiba ada elang melihat rumah susun, kan enggak. Makanya ketika kameranya gliding, itu siapa? Itu ibu masuk mengunjungi anak-anaknya. Dia masuk ke dalam TV. Jangan disiarkan teman-teman, karena itu spoiler. Ternyata yang spoiler saudaranya sendiri. Jadi kenapa lama? Kemarin kita diskusi sama Pak Sunil. Kita syuting sama Pak Ical Tanjung, sama kru-kru yang lain, tidak ada satu shot pun yang terbuang karena apa? Semuanya sudah direncanakan. We only take shooting yang kita butuhkan untuk bercerita. Setiap sudut, setiap gerakan kamera harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang kita sebut sebagai mise en scene yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak ada gaya-gayaan. Kita bikin film bukan untuk gaya-gayaan, kita bikin film untuk bercerita. Dan kita menggunakan semua yang ada, teknis, kamera, estetika, warna, segalanya untuk storytelling. Jadi kita tidak ada menggunakan segala sesuatu elemen apapun untuk gaya-gayaan. Jadi semuanya dipersembahkan untuk penonton supaya bisa masuk ke dunia Pengabdi Setan. Mengenai pendekatan. Oke, nambahin dikit aja. Di sini saya cuma mau bilang terima kasih banyak sama pemain yang udah bekerja sama untuk pencahayaan di film ini. Artinya karakter lightingnya juga adalah mengikuti karakter para pemainnya. Jadi gimana pun bahwa sumber cahaya apa segala macam adalah kebutuhan untuk manusia gitu, untuk kebutuhan dirinya. Jadi di sini kerjasama yang apa ya? Mungkin nanti teman-teman ini sama pemain ini diskusinya agak panjang, bagaimana dia nyenter ke arah mana, dia nyenter ke arah mana, dia menerangi ke arah mana, itu mungkin kelihatannya oke, kayak nggak sengaja, tapi itu terima kasih banyak pemain yang sudah membantu sinematografi di film ini. Itu semuanya kita bicarakan dan semuanya kita diskusikan dengan teliti, dengan sesama. Terima kasih para pemain Pengabdi Setan. Terlihat usaha cinta, labor of love dari semua tim. Jadi pengennya media memberitakan, mengabarkan, ngasih tahu ke calon penonton di luar sana betapa betapa cintanya para pembuatnya dan betapa berusahanya untuk memberikan yang terbaik untuk penonton Indonesia. Terima kasih. Rekan-rekan media bisa melanjutkan